semuanya, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang baru kali ini aja nonton video gue, selamat datang, ketemu lagi sama gue Alsya. Gimana kabar kalian semua nih? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Sebelum gue cerita, buat teman-teman yang belum pada subscribe, ayo dong, gue minta supportnya kalian untuk diklik subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk diklik loncengnya, supaya ketika gue upload video baru, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Di video kali ini gue tuh mau bercerita tentang cerita nyata yang pernah gue alamin. Jadi ini tuh sebenarnya kejadiannya di bulan Januari di tahun 2020, jadi masih di tahun ini. Dan memang ini awalnya tadinya gue anggap kejadian yang mungkin biasa aja. Tapi beberapa hari yang lalu ini gue nonton salah satu podcastnya YouTuber, dimana dia itu mengundang salah satu bintang tamu, dimana si bintang tamu ini bercerita dia naik kereta untuk pulang nih dari Jakarta ke Bandung. Dan pada saat itu malam-malam, ketika dia berada di gerbong itu, katanya dia berada di gerbong itu sendirian, gak ada siapapun. Ternyata semakin lama dia ini mulai ditampakkan penumpang-penumpang yang kasat mata. Kejadian ini itu sama persis dengan apa yang gue alami. Jadi memang pada saat itu juga kebetulan gue itu mau naik kereta dari Jakarta ke Bandung di malam hari. Jadi ketika gue nonton cerita ini, gue tuh baru mikir, iya juga ya, ternyata gue mengalami hal mistis yang sama dengan orang itu. Nah makanya kenapa di sini gue mau bercerita sama kalian. So gimana sih ceritanya? Yuk kita langsung aja, let's check it out. Saat itu gue dari Bandung, karena gue memang tinggalnya di Bandung nih, jadi gue itu pergilah ke Jakarta. Karena pada saat itu di Jakarta itu memang lagi ada acara keluarga. Saat itu gue ke Jakarta sendirian. Jadi pada tanggal 9 Januari itu, hari Kamis itu, gue pergilah ke Jakarta. Gue waktu itu di sana, selama di Jakarta itu ya gue bantu lah gue. Pada saat hari Sabtunya gue juga bantu mereka, dan Sabtunya itu benar-benar dari pagi gue tuh udah bantu-bantuin mereka tuh. Nah acaranya itu malam minggu. Sorenya ini gue ini make upin yang punya hajat itu. Nah setelah itu kan pasti kerasa banget ya, sebenarnya dari jam itu aja gue udah capek banget. Cuma memang gue itu pada saat malam minggu itu nggak bisa mengikuti acara sampai selesai, karena pada hari minggunya tanggal 12 Januarinya itu gue itu jam 4 subuh sudah harus merias pengantin di Bandung. Jadi di beda kota, jadi kebayangkan ribetnya kayak apa. Karena memang jarak dari rumah saudara gue ini ke stasiun itu jauh, bisa menghabiskan mungkin sekitar 1 jam 45 menit mungkin ya. Jadi pada saat itu tuh akhirnya karena acaranya belum selesai, gue itu sekitar jam setengah 9 malam gue langsung pamitlah untuk pulang. Selama di perjalanan antara dari rumah saudara gue itu menuju ke stasiun, gue tuh udah ngerasa memang badan tuh kayak udah gak enak banget, kayak udah capek. Nah waktu itu gue udah mikir, gue di kereta tuh gue bakal bener-bener tidur sampai di stasiun itu sekitar jam 10 kurang. Sedangkan jadwal kereta gue untuk pulang dari Jakarta ke Bandung itu pukul 11, tepatnya 10.55. Untuk pergi dan pulangnya ini gue pesan tiket keretanya ini lewat Traveloka. Ketika gue mau memesan tiket kereta api itu kan, kalau dengan nomor kursinya itu kan sebenarnya kita bisa lihat tuh, kalau di Traveloka kita suka ada pilih kursi. Nah waktu itu ketika gue saat itu pilih kursi, gerbong yang gue pilih itu sebenarnya ada beberapa bangku yang sudah dibeli orang. Dan dari setiap gerbongnya gue lihat memang agak banyak keisi juga. Gue dapet di gerbong 3 nomor 13D. Waktu gue pergi dari rumah saudara gue itu, gue tuh sebenarnya masih pakai kebaya karung. Jadi pada saat itu tuh gue masih pakai kebaya kurung. Jadi kan gue mau nggak mau harus ganti baju dulu kan. Ya udah, pas sampai stasiun gue langsung tuh nyari toilet buat ganti pakaian. Udah setelah itu, setelah gue udah ganti baju, akhirnya gue keluarlah tuh dari toilet itu. Nah sampainya di peron, gue lihat tuh udah banyak banget orang sih sebenarnya nunggu kereta yang sama. Itu kan memang kebetulan malam minggu lagi kan. Malam minggu itu nggak mungkin sepi, karena gue juga sering banget kok bolak-balik Jakarta Bandung, dan nggak pernah tuh yang namanya naik kereta itu tuh sepi. Apalagi untuk weekend yang namanya Jumat, Sabtu, Minggu, itu tuh kalau kita mesennya udah lewat dari hari Kamis lewat Traveloka udah pasti dijamin nggak akan dapet aja.
Jadi gue tuh biasanya kalau mau pesen tiket untuk Jumat, Sabtu, Minggu pasti gue udah pesen tuh dari hari Senin atau hari Selasa. Tapi nggak tahu ya kalau masa pandemik itu. Cuma kan kejadian ini tuh jauh sebelum masa pandemik ini, jadi ya masih normal. Gak lama nih gue nunggu, mungkin sekitar 10 menitan kok nunggunya. Datanglah tuh keretanya. Kita semua pada masuk, gue masih lihat di situ banyak banget orang di kiri kanan gue itu. Akhirnya gue carilah gerbong 3 ekonomi. Kenapa sih gue kalau naik kereta itu pasti ngambil ekonomi? Aduh, karena guys, gue tuh pernah ngalamin banget naik kereta itu ngambil yang eksekutif. Masya Allah, itu AC-nya itu tuh kayaknya bukan AC, gue rasa tuh kayak freezer kali ya. Itu dinginnya yang ada, kita tuh nggak istirahat, yang ada gue sampai menggigil kedinginan dan parah banget AC-nya. Makanya kenapa gue nggak pernah lagi yang namanya naik kereta untuk Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta dengan naik yang eksekutif, karena kelas ekonomi aja kalau udah malam tuh udah dingin. Pada saat masuk gerbong kita tuh udah merhatiin banget orang-orang yang lewat pada saat kita lagi cari-cari kursi. Nah, setelah gue duduk, terus gue tuh mikir, kok tadi perasaan banyak banget orang waktu dari di peron sama yang waktu ketika pada masuk itu. Tapi yang gue heran ketika gue udah duduk di gerbong gue itu nggak ada siapa-siapa, kosong, nggak ada orang. Gue lihat, gue coba berdiri, ada 1-2 orang pada saat itu. Gue mikir ya udahlah, mungkin nanti nih di stasiun Jatinegara atau di stasiun Bekasi akan ada penumpang-penumpang lain yang masuk, kan biasa juga kayak gitu. Gue masih tenang deh, akhirnya gue duduk aja. Saat itu kereta mulailah berangkat. Seperti biasa, kereta itu turun tuh di Jatinegara, kemudian turun lagi di Bekasi, berhenti untuk mengambil penumpang. Itu nggak ada satu penumpang pun yang masuk ke gerbong 3. Gue mulai cemas gitu. Kenapa? Kan biasanya seenggak-enggaknya pasti ada 1-2 orang yang masuk gerbong itu kan. Nah, pada saat itu gue masih belum mikir apa-apa, tapi kan gue mikir nih, gue harus istirahat, gue harus tidur. Tapi kalau kondisinya sampai si gerbong ini kosong sama sekali, kan ngeri juga dong. Yang gue takutin sebenarnya sih bukan makhluk halus yang kayak gimana ya, walaupun tetap aja serem banget sih. Lo bayangin deh kalau lo sendirian berada di gerbong itu gitu kan. Tapi kan gue takut tuh ada orang jahat. Jadi ya karena gue nggak mungkin tidur pada saat itu, akhirnya gue pikir, gue langsung tuh nelfon kakak gue. Akhirnya gue coba mengambil beberapa gambar foto, gue foto tuh di dalam isi gerbong itu, dan foto itu gue kirim lah tuh ke kakak gue. Nah, pada saat itu kakak gue khawatir kan, karena kondisi gue, dia tahu kalau gue tuh udah capek banget sebenarnya dan ngantuk, harus istirahat. Gue coba nih berdiri dan gue lihat nih ke gerbong keempat dan ke gerbong kedua, dan gue herannya gue ngeliat di gerbong 4 maupun di gerbong 2 itu sama sekali nggak ada orang. Kok aneh ya, kok bisa sih gitu saat weekend malam minggu terus kereta sekosong ini. Dan itu memang hal yang mustahil banget gue rasain waktu itu. Gue tuh nggak mau mikir yang aneh-aneh, jadi akhirnya gue maksain diri untuk nggak tidur. Sepanjang perjalanan antara Jakarta ke Bandung, gue sempet juga heran pada saat itu karena biasanya suka ada kondektur kereta sama polisi, suka ada juga TNI yang menemani kondektur itu untuk memeriksa para penumpang di sepanjang gerbong kereta. Nah, ini yang gue heran, gak ada kondektur yang lewat sama sekali dari sejak gue duduk di bangku itu. Padahal teman-teman, sebelumnya juga kan gue tuh sering banget bolak-balik Jakarta Bandung, tapi gue tuh gak pernah ngalamin kayak begini. Apalagi sebelumnya nih di bulan Desember mungkin gue juga sempet ke Jakarta, dan itu gue pergi sama kakak gue, dan pulang itu malam minggu dan di jam yang sama dan rame banget di dalam kereta itu. Karena emang kondisi udah capek, dan gue itu berusaha untuk tetap tuh berpikir positif saat itu supaya gue nya juga tenang kan, jadi gak terlalu was-was juga. Walaupun gue tuh udah berinding, udah ketakutan. Pada saat itu tuh gue langsung baca-baca doa, gue terus zikir. Bukan apa-apa sebenarnya, kalau dengan gue zikir baca doa kan bikin kita tetap terjaga gitu, biar kita tuh nggak ngantuk banget. Itu mata gue mungkin bukan 5 watt lagi kali, kayaknya udah 3 watt banget. Gue diem dikit, mungkin gue udah merem kali karena saking ngantuknya. Ketika sudah masuk tuh perjalanan lagi setelah itu, dan akhirnya gue pun baru sadar kalau selama di perjalanan itu nggak ada sama sekali yang namanya kayak apa, pramugari atau pramugara kereta tuh yang suka lewat bawa makanan. Pokoknya yang suka nganter-nganter makanan, yang suka nawar-nawarin makanan di kereta, itu sama sekali nggak ada yang lewat pada saat itu. Jadi gue tuh tadinya mikir gini, seenggak-enggaknya kalau gue bisa ngemil atau gue bisa makan sesuatu, seenggak-enggaknya bisa bikin gue nggak ngantuk. Nah, memang itu ngantuknya udah parah banget guys. Gue tuh sempet lagi nengok kiri kanan dan itu masih sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Dan yang gue heran juga itu nggak ada satupun orang yang lewat nggak gerbong gue itu. Karena biasanya nih kita mau sesepi apapun tetap aja ada orang yang lewat lah, ada orang yang jalan lah, ada orang yang nawarin makanan kan.
Ini tuh nggak ada sama sekali. Bahkan yang gue lihat di gerbong gue itu memang ada 1-2 orang penumpang, tapi itu pun duduknya berjauhan sama gue, dan mereka tuh nggak ada suara apapun sama sekali. Selama perjalanan itu dari Jakarta ke Bandung itu, gue itu akhirnya nggak istirahat sama sekali, nggak bisa tidur sama sekali. Kerasa banget yang namanya laparnya, yang namanya udah lemesnya, karena udah memang jamnya jam orang tidur kan. Ketika akhirnya kereta gue ini hampir tiba di tempat tujuan gue di Bandung, gue mulailah tuh siap-siap. Itu gue kayaknya udah ngerasa lega banget. Akhirnya sampai juga. Yang kebayang lo 3 jam lo ngerasa deg-degan. Teman-teman mungkin pernah ngerasain kali ya, 3 jam nggak bisa ngapa-ngapain, tidur nggak bisa, ngobrol nggak bisa, dan kita tuh bener-bener harus ngejaga diri kita karena saking takutnya. Tapi gue nggak mau mikir jelek atau mikir yang kayak gimana-gimana, supaya gue juga nggak kayak ketakutan sendirian kan. Kebetulan di stasiun dimana gue turun itu nggak banyak sebenarnya yang turun, mungkin sekitar 1-5 orang yang turun di stasiun itu, karena memang pada saat itu ketika gue tiba sekitar jam 2 lewat. Jadi ya memang kebayang kan kalian sepinya seperti apa. Akhirnya gue turunlah tuh dari gerbong itu. Nah ketika turun gue coba nengok karena gue penasaran sebenarnya kenapa kok gerbong gue sepi-sepi banget. Apakah gerbong-gerbong yang lain atau misalnya gerbong eksekutif itu sama sepinya ataukah sebenarnya pada rame. Tapi anehnya ketika gue sudah turun dari kereta itu, ketika gue nengok ke belakang, gue ngeliat di situ ada beberapa penumpang yang sedang duduk. Dan bahkan di gerbong 2 yang di depan gue itu, dan di gerbong 4, gerbong belakang gue itu ada juga banyak beberapa orang yang duduk. Ya udah, karena gue harus buru-buru, gue udah gak mau mikir apa-apa, gue gak mau mikir ya hal-hal yang mistis, karena gue tahu di stasiun itu gue harus pulang sendirian. Gue kebetulan memang membawa mobil parkir di situ dari hari Kamis itu. Selama di perjalanan dari stasiun itu sampai ke rumah, gue tuh nggak mikir apa-apa karena gue mikir gue harus cepat-cepat karena gue udah nggak ada lagi tuh waktu. Dan setelah itu langsunglah gue berangkat lagi untuk ngerias pengantin, dan itu gue selesai kerja itu sampai jam 7:30 pagi. Dan setelah sampai di rumah 7:30 pagi itu, ya udah gue akhirnya benar-benar istirahat, benar-benar tepar, pusingnya kepala. Artinya kan kebayang lo nggak tidur sama sekali. Setelah itu gue nggak ada yang inget lagi sama cerita ini, sampai pada saat berapa hari kemarin itu yang gue ngeliat salah satu podcast di Bintang Tamu ini bercerita tentang kejadian ini. Karena ada kejadian yang sama, dimana satu, kita sama-sama naik kereta yang sama. Kedua, kita sama-sama naik kereta di jam schedule yang sama, yaitu jam 10.55 malam. Dan kita tuh sama-sama duduk di gerbong 3. Kita sama-sama juga merasa tidak ada satupun penumpang di dalam gerbong itu. Ada lagi kesamaannya, kita juga merasa tidak ada satupun orang yang lewat atau lalu lalang di dalam gerbong itu. Yang membedakan antara gue sama si orang itu pada saat itu adalah gue masih sempat berdoa, jadi gue nggak sampai ditampakin atau terjadi penampakan makhluk goib. Sedangkan si bintang tamu itu katanya, menurut cerita dia ini tiba-tiba ketika kembali ke toilet, dia itu melihat bahwa di dalam gerbongnya dia duduk ini ada beberapa banyak penumpang yang sedang duduk dan menatap ke depan, tidak ada yang ngobrol, nggak ada yang apapun, dan dia nggak berusaha mencurigai apapun. Tapi emang bener sih teman-teman, kalau kita tuh lagi kondisi capek banget ya, kayak yang udah ngantuk banget, lemes, itu sama sekali kita tuh nggak sempat mikir apa-apa, dan bahkan kita tuh kayak nggak mau mikir yang aneh-aneh karena kan kondisinya kita sendiri. Nah itu tuh benar sama yang gue rasain juga waktu itu. Sampai akhirnya gue menyadari hal ini aja dari cerita ini. Bisa jadi ya kita ini memang berada di gerbong dimensi alam goib. Dan ketika gue mencari lagi foto-foto waktu itu, di foto itu tidak ada orang sama sekali di dalam gerbong 3 itu. Nah di sini yang bikin gue heran dan gue baru sadar bahwa ini tuh ternyata hal aneh yang pernah gue alamin. Jadi kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Apakah sebenarnya yang disebut gerbong dimensi alam goib ini ada di kereta? Ataukah emang kalian nggak percaya sama hal itu dan emang lagi nggak ada penumpang aja? Coba kalian komen di bawah. Tapi nih karena gue yang ngalamin sendiri, gue nggak pernah sama sekali ngalamin yang namanya naik kereta itu kosong. Kalaupun sekosong-kosongnya
setidak-tidaknya di antara satu gerbong itu mungkin ada 5 atau 10 penumpang yang cancel naik. Jadi nggak mungkin banget kereta sampai sekosong itu gue mungkin ditutupin, atau mungkin gue memang sedang berada di gerbong dimensi alam gaib. Dan buat teman-teman juga mungkin kalian nih punya cerita yang sama, atau misalnya kalian juga pengen diceritain kisah-kisah yang lainnya, kalian boleh komen di bawah ya. Dan buat kalian yang suka sama video ini, silahkan kalian klik like-nya. Dan jangan lupa juga kalian yang belum pada subscribe, ayo untuk di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di like, share, dan komen. Oke, segitu dulu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Stay safe, stay healthy, bye.